Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kali ini kami akan mempresentasikan materi logika dan algoritma mengenai inheritance and polymorphism yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, Arman Maulana, bersama rekan saya, Tia Nadela. Presentasi akan dibuka oleh rekan saya, Tia Nadela. Saya akan menjelaskan apa sih inheritance dan polymorphism ini. Inheritance ini ialah pewarisan yang mana ia memiliki kemampuan suatu kelas dalam pemrograman untuk mewarisi sifat dan perilaku dari kelas lain. Nah, dalam konteks ini dia memiliki dua kelas. Yang pertama, subkelas atau anak kelas. Yang ini kelas yang mewarisi. Sedangkan kelas yang kedua disebut dengan superkelas atau induk kelas. Dan ini yang diwarisi. Jadi, konsep ini dia memudahkan penggunaan ulang kode, meningkatkan efisiensi, dan memperjelas struktur pemrograman. Nah, selanjutnya apa sih polymorphism ini? Polymorphism ini berarti banyak bentuk dan dia merujuk pada kemampuan suatu fungsi atau metode, yaitu untuk berperilaku berbeda tergantung pada objek yang memanggilnya. Dan ini memungkinkan juga untuk fleksibilitas dalam pemrograman karena satu fungsi dapat digunakan untuk berbagai tipe data atau kelas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama, kelebihannya ini dia memungkinkan penggunaan kembali kode yang telah ada. Yang kedua, meningkatkan efisiensi dalam pengembangan perangkat lunak. Yang ketiga, dia menyederhanakan pemeliharaan dan pembaruan kode. Dan yang keempat, ia ini memperjelas struktur dan hierarki antar kelas. Selain kelebihan, dia juga memiliki kekurangan. Yang pertama, bisa menimbulkan ketergantungan antar kelas. Yang kedua, jika superkelasnya atau induk kelasnya tadi mengalami perubahan atau kesalahan, maka subkelasnya juga berdampak. Jadi dia ikut salah juga. Dan yang ketiga, dia dapat meningkatkan kompleksitas program, terutama jika digunakan secara berlebihan. Yang selanjutnya ada penerapan inheritance dalam pengembangan perangkat lunak. Jadi, dia ini ada hierarki kelas tadi, yang mana inheritance ini memungkinkan kelas anak subkelas untuk mewarisi atribut dan metode dari kelas induk superkelas. Hal ini sangat berguna untuk mengkelompokkan objek yang memiliki sifat tanpa perlu menulis ulang kode. Seperti yang dicontoh, superkelas, yang mana kelas superkelasnya itu atribut dan method definition. Yang kedua, inheritance-nya ini kelas, subkelas, yang mana dia superkelas. Dia ini juga atribut and method of superkelas, dan dia atribut and method of subkelas. Nah, kita masuk pada contohnya ya. Di sini kita memiliki dua kelas, yakni kelas animal. Dia ini sebagai induk kelasnya, yang mana dia memiliki mewariskan sifat it. Jadi yang kedua itu kelas dog ini adalah anak kelasnya, yang mana dia mewarisi sifat yang dari induknya tadi it, tanpa kita mengulang kode yang sama. Jadi kita labradornya dog, kita tambahkan juga labrador namanya Rohu, kita tambahkan fungsinya tadi it, dan kita display. Display ini dia dia nampilin data, tulisan, gambar atau hasilnya ke layar. Jadi objek labradornya ini bisa diakses kedua-duanya. Nah, yang mana hasil outputnya tadi kita meminta icon it pada induk kelasnya. My name is Rahu, yang tadi Labrador namanya itu Rahu. Jadi hasil outputnya sesuai dengan yang kita inginkan.
Nah, lanjut ke slide kelima, yaitu penerapan polymorphism. Polymorphism adalah salah satu konsep dasar dalam pemrograman berorientasi objek yang memungkinkan satu entitas seperti operator atau fungsi berperilaku berbeda-beda tergantung konsepnya. Contohnya adalah pada operator plus dan fungsi len. Nah, pada operator plus eh, dapat dilakukan dua hal, yaitu jika operator plus bertemu dengan angka atau integer, maka eh, programnya akan langsung otomatis menjumlahkan si angka tersebut. Nah, jika bertemu dengan yang kedua adalah jika bertemu dengan string, maka operator plus tersebut berfungsi sebagai penghubung antara dua string tersebut. Contoh bisa dilihat pada codingan di atas. Eh, Pertama, di sana ada num1 dan num2. Num1 itu diinisiasikan sebagai angka 1 ya, dan num2 itu sebagai angka 2. Nah, karena di sana integer, ketika di print num1 dan num2 itu dijumlahkan menggunakan operator plus, maka outputnya adalah angka 3, yaitu jadinya 2 tambah 1. Nah, berbeda dengan yang di bawahnya, str1 yaitu Python dan str2 programming. Jika digunakan operator plus, maka dia akan secara otomatis dia akan menggabungkan teks tersebut karena jenisnya adalah string. Nah, polymorphism juga terjadi pada fungsi bawaan Python seperti len. Nah, fungsi ini digunakan sebagai alat untuk menghitung panjang atau jumlah elemen, namun hasilnya tergantung pada tipe data yang diberikan sebagai argumen. Nah, langsung saja ke contohnya. Di sana ada print len string programmers. Nah, di sana karena tipe datanya adalah string, maka yang keluar adalah berapa jumlah karakter di sana atau berapa jumlah huruf yang ada di dalam string tersebut. Ada programmers. Nah, di sana ada 9 huruf. Jadi uh, outputnya adalah angka 9. Nah, yang kedua ada println, uh, Python, Java, dan C. Nah, karena di sana tipe datanya adalah list, maka yang keluar adalah berapa jumlah uh, item atau elemen yang ada di dalam list tersebut. Bisa dilihat outputnya adalah angka 3 karena list item yang berada di dalam list itu ada 3. Nah, yang terakhir ada print len, kemudian digunakan dictionary. Di sana ada name John, address Nepal. Nah, karena di sana ada dua key value, maksudnya ada dua pasangan, yaitu nama John dan alamat Nepal, maka yang keluar adalah angka 2. Nah, di sini ada eh, contoh lainnya dari polymorphism. Contoh ini sebenarnya mirip dengan contoh yang pertama tadi di slide keempat. Cuma kali ini lebih berfokus kepada bagaimana satu fungsi bisa bekerja dengan berbagai jenis objek yang memiliki nama yang sama dan metode yang sama, namun hasilnya berbeda. Nah, langsung saja ke contohnya. Di sini ada class bernama hewan dan mempunyai metode bersuara. Di bawahnya ada subclass, ada dua subclass, yaitu ada subclass kucing dan subclass anjing. Nah, subclass kucing ini memiliki metode bersuara meong dan anjing memiliki metode bersuara guk. Nah, di sini langsung apa proses polymorphismnya terjadi. Kita definisikan dulu buat buat fungsi fungsi buat suara. Nah, di dalam fungsi ini bisa menerima hewan apa saja, mau itu hewan
anjing atau hewan kucing, tapi kita harus menginisiasikan dulu. Misal di sini hewan satu yaitu kucing dan hewan dua yaitu anjing. Nah, kita panggil si fungsi buat suara ini eh, dan kita kasih objek kucing. Secara otomatis Python akan langsung mengeluarkan output eh, kucing yaitu meong karena si objek kucing ini memiliki metode bersuara meong. Nah, kemudian ada hewan dua, kita panggil dulu fungsi buat suaranya, kemudian kita taruhkan objek hewan dua di dalamnya, maka secara otomatis akan mengeluarkan output suara anjing yaitu guk. Nah, pada slide ini kita diperlihatkan lagi contoh yang sama, yaitu contoh polymorphism. Cuma ini dengan kelas yang berbeda, yaitu kelas kendaraan. Nah, langsung saja ke contohnya. Eh, di sini ada kelas kendaraan ya sebagai kelas induk. Kemudian dev init ini maksudnya itu kendaraan itu punya nama. Nah, kemudian ada dev bergerak, maksudnya semua kendaraan itu bisa bergerak, tapi belum spesifik gimana sih geraknya itu gimana. Nah, kemudian eh, ada dua subclass lagi di bawahnya yaitu subclass mobil dan subclass perahu. Nah, si mobil ini memiliki metode berjalan atau cara bergerak sendiri yaitu mobil melaju di jalan. Nah, kemudian si perahu ini juga punya cara sendiri yaitu perahu berlayar di laut. Nah, seperti tadi kita eh, membuat fungsi terlebih dahulu, fungsi gerakan kendaraan yang objeknya itu berisi kendaraan. Jadi nanti ketika dipanggil eh, si fungsi ini bisa mengeluarkan output yang seperti tadi kita inginkan. Langsung saja ke bawahnya. eh, Pada contoh penggunaannya. Yang pertama ada kita buat dulu inisiasi dulu kendaraan satu itu mobil, kendaraan dua itu perahu. Nah, eh, ketika fungsi gerakan kendaraan dipanggil dan kita memasukkan objek kendaraan satu, nah kendaraan satu di situ kan mobil. Nah, di situ ada mobil Toyota lah gitu sebagai objeknya. Nah, jika fungsi gerakan kendaraan ini dipanggil dan dimasukkan objek kendaraan satu, maka output yang keluar adalah eh, mobil Toyota melaju di jalan karena kendaraan satu adalah mobil dan mobil itu adalah mobil Toyota. Nah, kemudian ketika kita memanggil fungsi gerakan kendaraan dengan objek kendaraan dua, maka output yang keluar adalah perahu berlayar di laut karena eh, kendaraan dua itu adalah perahu dan perahu itu memiliki metode atau cara bergerak sendiri yaitu berlayar di laut. Dan si perahu adalah perahu pinisi, maka output yang keluar adalah perahu pinisi berlayar di laut. Nah, di contoh yang terakhir ini agak matematis, tapi intinya sama. Satu fungsi bisa menghitung luas berbagai bentuk, karena tiap bentuk tahu cara ngitung luasnya sendiri. Nah, langsung saja ke contohnya. Di sini ada kelas bentuk. Nah, yang memiliki metode luas. Maksudnya di sini tuh setiap bentuk pasti punya luas, tapi rumusnya belum jelas di sini. Belum belum jelas rumus apa yang digunakan untuk menghitung luas dari setiap bentuk. Nah, pas artinya kosong, nanti diisi sama si anak-anaknya atau subclassnya. Nah, di sini ada eh, dua subclass lagi. Yang pertama ada persegi, yang kedua ada lingkaran. Nah, pada subclass persegi, eh,
Python akan menghitungnya dengan fungsi atau rumus sisi kali sisi. Di sini ada sisi kali sisi. Kemudian pada lingkaran dia akan eh, menggunakan rumusnya sendiri, yaitu 3,14, atau sebenarnya di sini menggunakan pi dikali dengan jari-jari. Nah, di pada Python kita menggunakan 3,14. Nah, langsung saja pada fungsi yang memanfaatkan polymorphism. Di sini seperti tadi kita buat dulu fungsinya, yaitu tampilkan luas yang berfungsi sebagai penerima objek, yaitu objek bentuk bentuk apa saja. Nah, kemudian langsung saja kita di sini ke penggunaannya. Yang pertama kita buat objek dulu, inisiasi bentuk satu itu persegi, ya objeknya adalah eh, persegi dengan 4 sisi. Kemudian pada bentuk dua ada lingkaran dengan jari-jarinya 7. Nah, langsung saja di sini kita panggil lagi fungsi seperti tadi, ya, fungsi tampilkan luas dengan objek bentuk satu. Bentuk satu apa? Bentuk satu adalah persegi eh, dengan 4 sisi. Nah, si Python secara otomatis akan menghitung dengan rumus tadi yang diberikan di atas, sisi kali sisi. Maka hasilnya di sini ada outputnya adalah 16, yaitu karena 4 kali 4. Nah, kemudian eh, pada bentuk 2 kita eh, panggil lagi fungsi tampilkan luas dan meletakkan objek bentuk 2 di sana. Maka akan keluar outputnya adalah 153,86. Jadi di sana si Python secara otomatis kan menghitung tuh 3,14 kali jari-jari kayak gitu. Jadi outputnya adalah 153,86. Nah, akhirnya kita sampai pada kesimpulan. Inheritance dan polymorphism merupakan dua konsep penting dalam pemrograman berorientasi objek atau OOP. Dengan inheritance, kode kita bisa menjadi lebih ringkas, mudah digunakan ulang, sedangkan polymorphism memberikan fleksibilitas dan memungkinkan fungsi bekerja dengan berbagai tipe data. Pemahaman dan penerapan kedua konsep ini dapat membantu pengembang membuat sistem yang lebih efisien, terstruktur, dan mudah dipelihara. Mungkin itu saja dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata atau penjelasannya kurang dimengerti. Itu dari kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.